Selamat datang di episode Apek. Di video hari ini, kita akan membahas film komedi remaja tahun 2009 yang dibintangi Zac Efron, yaitu Seventeen Again. Pastikan kalian menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi, jangan sampai kamu kelewatan video seru lainnya. Film dimulai pada tahun ke-1989. Mike O'Donnell adalah seorang bintang basket SMA yang berbakat. Pelatihnya menyuruh untuk menyiapkan tenaga untuk pertandingan nanti malam karena akan ada pencari bakat untuk memberikan beasiswa ke universitas dan Mike adalah pilihan utamanya. Pelatih memanggil semua pemain untuk foto bersama. Mike memberitahu mereka untuk menunggu Ned, anak yang bertugas memberikan air. Yang lainnya meremehkan Ned, tetapi Mike mengatakan dia adalah bagian dari tim. Mike dan Ned Gold bersahabat. Semua siap berpose untuk foto, tapi Ned diganggu sampai melompat lucu. Waktu pertandingan tiba, para pemandu bersorak untuk tim Mike Hayden Warriors. Mike bergabung percaya diri ikut menari sampai kerumunan yang bersorak gembira. Ketika semua mempersiapkan diri untuk pertandingan, Mike melihat pacarnya Scarlett berdiri di baluster melambaikan tangan pada Mike. Dia berlari dan memberinya pelukan pose spesial. Tapi Scarlett tampak tidak baik-baik saja. Mike bertanya apa masalahnya, tetapi Scarlett ragu menjelaskannya, namun Mike bersikeras mengenai apa yang terjadi. Akhirnya Scarlett memberitahu berita yang mengejutkan. Pertandingan dimulai, Mike menjadi linglung dan bingung. Rekannya juga pelatih terkejut melihat ia tidak melakukan apa-apa. Mike lalu melihat Scarlett berjalan keluar dengan sedih. Ia melempar bola ke atas bahu sehingga semua orang terkejut akan keputusannya. Mike pun berlari ke arah Scarlett. Pelatih melihat pencari bakat secara metaforis menutup bukunya. Scarlett menolak karena tahu Mike punya masa depan cerah tanpa seorang bayi. Mike meyakinkan Scarlett untuk menghadapi bersama dan mereka mengakhiri diskusi, kemudian Mike langsung menciumnya. Mike terbangun di masa sekarang dan berada di rumah sahabatnya Ned Gold yang sekarang seorang miliarder. Saat mereka sarapan, mereka berbicara tentang Mike yang diusir oleh Scarlett yang meminta bercerai. Mike tidak mau memikirkannya karena ia sedang bersemangat untuk mendapatkan promosi besar. Ia pergi ke kantornya di Wyatt Pharmaceuticals, duduk rapat di mana bosnya Dean berbicara tentang obat baru yang memberikan ereksi selama 4 jam. Semua yang duduk di meja konferensi adalah wanita cantik kecuali Mike. Kemudian Dean membawa topik promosi jabatan dan semua menjadi bersemangat. Akhirnya Dean mengumumkan promosi diberikan kepada salah satu wanita cantik. Semua merayakan kecuali Mike tampak kesal. Ia memberanikan diri berbicara dengan Dean, memberitahunya bahwa dia telah berada di perusahaan selama 16 tahun sementara wanita itu baru beberapa bulan. Dean mengabaikannya untuk menerima panggilan telepon. Mike dengan marah mencabut earpiece Bluetooth-nya dan menghancurkannya ke dinding. Teman-teman yang merayakan masuk ke lift tidak memperhatikan Mike yang berdiri di sana berwajah murung dengan semua barangnya ditumpuk dalam kotak. Ya, dia sudah dipecat. Mike pergi ke sekolah lamanya, Hayden. Ia menikmati lantai basket kosong dan mengingat masa lalu. Memandang lemari piala diolah dan melihat foto lama tahun 1989. Penjaga sekolah mengenalinya, ia menebak bahwa Mike bintang sekolah yang tidak hidup sesuai dengan potensinya. Katanya, orang-orang biasanya kembali untuk melihat hari-hari kejayaan mereka yang hidup di masa lalu. Mike lebih suka masa lalu karena lebih baik baginya. Penjaga sekolah bertanya apakah dia ingin mengulang kembali. Mike langsung mengatakan ya. Penjaga sekolah tersenyum. Putrinya Maggie heran melihat Mike di sekolah. Mike kembali melihat penjaga sekolah yang sudah menghilang. Mike mengatakan dia ingin membawa anak-anaknya makan es krim di tempat favorit mereka. Di tempat es krim Mike, Maggie dan Alex duduk canggung. Maggie dan Alex sama sekali tidak senang bersama ayah mereka. Maggie asik dengan iPod-nya sementara Alex asik dengan PlayStation-nya. Mike mencoba berbicara dengan Alex untuk mencoba basket, namun Alex terlalu sibuk bermain PlayStation-nya menjawab secara non-komital. Maggie bertingkah seperti dia sedang menikmati musik meskipun earphone-nya bahkan tidak terpasang. Sesampainya mereka di rumah, anak-anaknya berjalan masuk tanpa sepatah kata pun kepada Mike. Scarlett dari halaman belakang melemparkan barang-barang Mike ke dalam penghancur kayu. Perceraian mereka belum final tetapi dia sudah mulai menutup diri dari hidupnya. Scarlett sangat marah karena semua keluhannya tentang hidup mereka berbeda sepanjang tahun ini dan kecewa dengan hidup yang dijalaninya. Dengan amarah bilang bahwa sekarang hubungan mereka tidak bisa ditolong lagi. Scarlett menantang untuk bertemu di pengadilan. Temannya Naomi datang. Mike dan Naomi tidak menyukai satu sama lain. Naomi bilang ke Scarlett bahwa dia harus kembali mencari pasangan. Scarlett mengucapkan selamat tinggal kepada Mike dan masuk rumah. Mike berjalan keluar dengan murung. Hujan mulai turun dan makin lebat.
Stereo mobil tiba-tiba rusak mengganti setiap detik. Ketika di jembatan dia melihat seorang pria berdiri di tepi dan akan melompat. Mike berhenti dan berteriak. Pria itu berbalik. Itu penjaga sekolah dari Hayden High. Dia tersenyum pada Mike yang terkejut. Tepat ketika truk lewat, penjaga sekolah telah menghilang dari tepi. Mike berlari melihat ke bawah jembatan. Dia terkejut melihat pusaran air juga dirinya yang berumur 17 tahun seolah menariknya. Dia pun terjatuh. Mike pulang ke rumah sahabatnya Ned dengan berlumpur dan basah. Berdiri di shower membersihkan dirinya. Kemudian melihat ke cermin lalu berteriak. Mike kembali menjadi 17 tahun lagi. Ned terbangun mendengar teriakan dari kamar mandi. Mike masih terkejut. Ned bersiap dengan helm Spartan dan kapak pertempuran. Melihat Mike, Ned mengira pencuri yang masuk ke rumahnya. Mereka bergulat. Mike mencoba menjelaskan. Ned menjadi takut. Berkat Jetty lebih muda dan lebih gesit, Mike berhasil membela diri dari Ned yang histeris, namun berkelahi lagi dengan lightsabers. Mike mengingat kejadian masa lalu tentang Ned untuk membuktikan diri, tetapi Ned berhasil menjatuhkan Mike. Ned mengalahkan Mike dengan bingkai foto kelulusan mereka. Tersadar dan tidak sengaja menjatuhkan bingkai foto tepat di kepala Mike yang membuatnya pingsan. Ketika dia sadar, mereka mencoba memahami apa yang terjadi. Ned bertanya banyak pertanyaan terkait science fiction, kemudian memutuskan ini adalah sihir transformasi arwah. Mike berpikir bahwa penjaga sekolah adalah dalangnya. Masih dengan pakaian otor dan longgar dia ke Hayden High di mana dia ingin bertanya kepada penjaga sekolah itu. Penjaga sekolah wanita bilang bahwa dia adalah satu-satunya penjaga sekolah di sekolah itu. Alex tampak aneh melihat Mike. Mike menyapa tanpa sadar dirinya menjadi 17 tahun lagi. Mike heran tiba-tiba ada genangan air dan mengikuti genangan tersebut dilihatnya peralatan penjaga sekolah tepat di depan ruang olahraga basket. Mike melihat anak-anak yang sedang berlatih basket bersama pelatihnya. Mike memutuskan dia telah diberi kesempatan untuk menjalani hidupnya lagi kali ini untuk melakukannya dengan benar, yaitu untuk memenangkan beasiswa bola basket dan kuliah. Meminta Ned menyamar sebagai ayahnya, dia mendaftar ulang di SMA dengan nama Mark Gould. Ketika Mike dan Ned masuk ke ruang kepala sekolah lalu berpapasan dengan pembuli sekolah. Ned terpesona oleh kepala sekolah Jane Masterson dan menggodanya hingga Mike merasa malu. Rupanya biodata profil yang dibuat Ned terlalu berlebihan. Akhirnya Mike diterima di sekolah Hayden. Di sepanjang hall sekolah, orang-orang melihat gaya Mike yang aneh, sehingga Ned mengajaknya belanja. Besoknya ia datang dengan mobil sport yang mencolok dengan pakaian yang jauh lebih bergaya. Orang-orang melihatnya berjalan masuk ke sekolah. Begitu di aula bel pun berbunyi dan seketika dipenuhi oleh siswa yang berjalan cepat. Di kelasnya dia ditelepon oleh Scarlett, rupanya Mike sudah terlambat datang ke sidang perceraiannya. Mike berbohong mengatakan dia sedang berada di luar negeri, tapi Scarlett mendengar suara pemandu sorak yang mengajak Mike berkencan. Scarlett ingin hak asuh penuh anak-anak, tapi Mike membantah sambil melihat Maggie. Ia bilang lebih dekat dengan anaknya dari yang Scarlett kira, kemudian meminta menjadwal ulang sidangnya. Di kelas olahraga Mike masih menemukan keahliannya. Menarik perhatian pelatihnya, namun lebih tua 20 tahun. Pelatih meminta Mike untuk uji coba. Di kamar mandi, ia langsung menelepon Ned untuk melaporkan kabar baik. Setelah menutup telepon, dia melihat Alex duduk dengan lakban di toilet. Marah dia bertanya siapa yang melakukannya. Alex menjawab tim basket. Mike terkejut bahwa putranya tidak populer. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Mark Gould, putra paman Ned, sambil membuka lakban yang menyiksa Alex. Saat makan siang, ia mengatakan mereka harus saling menjaga. Alex tampak tertarik pada gadis bernama Nicole, ketua pemandu sorak. Tim basket yang diketuai Stan masuk ke kafetaria mendorong anak yang lebih kecil dan mengambil makanan mereka. Stan juga pacar Maggie. Melihatnya berciuman, Mike sangat tidak senang Maggie berkencan dengan pembuli. Stan mendekati mereka untuk mengganggu Alex. Mike membela putranya menghadapi Stan, menyebutnya pembuli dan bajingan sambil memutar bola dengan mahir di hadapan Stan dan seluruh pelajar terkesima. Sambil makan, banyak mengeluh menemukan fakta bahwa putranya selalu dibully dan putrinya berpacaran dengan pembuli. Dia mengerti alasannya kembali budaya itu untuk membantu anak-anaknya. Di rumah mantan istrinya, ia melihat Alex melempar bola yang tampak cukup mahir bermain basket. Mike menyadari bahwa Alex harusnya berada di tim basket. Scarlett dan Naomi datang. Alex memperkenalkan Mike sebagai Mark, anak haram Ned. Sedikit mabuk, Scarlett tampak terkejut melihat Mike. Dia meraih wajahnya dan menarik pipinya, mengatakan bahwa dia sangat mirip dengan suaminya. Naomi menyarankan untuk berhubungan dengan orang lain. Mike melempar bola ke Naomi dengan sengaja dan berpura-pura menyesal, dengan sopan menyela bahwa Scarlett masih wanita yang menikah. Di kelas, ia melihat Stan dan Maggie berciuman.
Mike menyenggol mereka dan duduk. Subjek untuk hari itu adalah kesehatan. Refleks bilang ini ide yang bagus, semua orang harus membuat perjanjian menahan diri dari hubungan intim. Semua tertawa geli dan menatap aneh. Gurunya tahu semua tidak akan mendengarkan Mike. Jadi ia menekankan seks yang aman dengan membagikan kondom. Mike takut karena Stan mengambil banyak. Mike bilang tidak membutuhkannya karena dia hanya berhubungan seks dengan gadis yang dicintai. Seks harus dilakukan setelah menikah untuk mempunyai anak. Ia menggambarkan kegembiraan memiliki bayi. Gadis-gadis tersentuh segera mengembalikan kondom. Stan kesal mengambil lebih banyak, menggoda dan mencium Maggie dengan paksa. Mike marah langsung menyerang Stan. Mike dipukuli. Pertarungan itu direkam dan disebarkan ke seluruh sekolah. Mike merasa dipermalukan. Ia dan ayah palsunya Ned dipanggil ke ruang kepala sekolah. Ned berpakaian untuk memberi kesan kepada Miss Jane. Di kantor Jane, Ned mencoba teknik merayu yang aneh. Tapi Jane tidak menyukainya. Mike pergi ke tempat Scarlett yang berada di halamannya bersiap untuk berkebun. Scarlett menceritakan rencananya untuk memperbaiki halaman. Scarlett bilang ini adalah lukanya. Mike menawarkan diri membantunya. Ia melatih Alex bermain basket, membantu Scarlett berkebun, dan mencoba terus menjauhkan Maggie dari Stan. Sementara Ned terus menggoda Jane. Setelah uji coba Mike dan Alex dipilih untuk tim basket, Scarlett sangat senang mendengar berita itu. Scarlett mengajak ke halaman belakang yang telah selesai dan tampak hebat. Mike memujinya dan menyuruhnya memulai bisnis. Scarlett tersanjung. Scarlett akan berkencan ke tempat dansa. Mike melihatnya berlatih menari di depan cermin menawarkan mengajarinya. Mike bertanya apakah Scarlett dan suaminya akan kembali bersama. Scarlett menjawab tidak akan. Mereka diinterupsi oleh Alex yang hendak melihat mereka berdansa, memberitahu kencan ibunya sudah datang. Kencannya adalah mantan bosnya yaitu Dean. Mike kesal. Stan datang untuk menjemput Maggie ke pesta. Mike mengikutinya dengan mengajak Alex yang takut dengan pesta di tempat bowling. Mike menyuruhnya tenang dan bilang mereka adalah bagian dari tim basket. Mereka melihat Nicole dan Alex mencoba kabur tapi Mike menghentikannya. Dia mengatakan bahwa Alex bukanlah pecundang dan menyuruhnya untuk berbicara dengan Nicole. Lalu Mike mencari Maggie dan dicegat oleh 3 teman Maggie, Jamie, Samantha, dan Lauren. Mereka merayunya dan Mike menyuruhnya berhenti dan duduk tapi mereka tidak mendengarkan. Mike bergumam itu masalah ayahnya mereka. Alex canggung gugup berbicara dengan Nicole. Terlalu dekat dengan lilin dan celananya terbakar, ia berlari ke toilet. Akhirnya Mike menemukan Maggie dan bertanya apa yang dilihat dari Stan. Dengan acuh Maggie bilang akan tinggal bersama Stan setelah lulus sekolah. Stan akan bekerja di Home Depot dan Maggie kuliah di community agar lebih dekat dengan Stan. Mike marah melarangnya bilang itu tidak mungkin. Mereka berargumen hebat dan Maggie pergi. Esoknya pertandingan basket. Scarlett hadir bersama Dean. Sekolah Hidden tertinggal poin. Mike kesal melihat Maggie dan Stan bermesraan. Beberapa detik tersisa Mike di posisi memutuskan mengoper bola ke Stan atau Alex. Dia memilih Alex dan gol. Hayden menang, semua bersorak dan Stan sangat kesal. Nicole memberi selamat ke Alex dan seketika Alex gugup. Setelah pertandingan Ned mengajak Miss Jane makan malam dan Miss Jane terpaksa menerimanya. Untuk membantu Alex dan Nicole, Mike membuat pesta di tempatnya. Dia melihat Maggie menangis dan menghampirinya. Maggie bilang Stan memutuskannya karena tidak mau berhubungan seks dengannya. Dengan lega Mike menghiburnya. Namun Maggie salah paham dengan nasihat kebapakannya dan mencoba mencium Mike. Mike menghindar cepat dengan mengundang Maggie ke pesta. Pesta di tempat Mike cepat tersebar dan berlangsung di rumah Ned. Mike melihat Alex dan Nicole sudah berjalan lancar. Di restoran mewah Ned bersikap memalukan yang tidak disukai Jane. Akhirnya Ned mengaku dia kutu buku. Jane juga menunjukkan ia juga kutu buku dalam bahasa peri seperti di film Lord of the Ring. Di pesta Stan mabuk dan meminta maaf ke Maggie. Maggie membuatnya marah bilang sudah bersama dengan orang lain. Mike muncul menyuruh Stan pergi dengan mengancam memanggil polisi. Stan menghina Maggie dan Mike memukulnya, namun meleset lagi-lagi Mike dipukul Stan. Saat tersadar Mike terkejut berada di pangkuan Maggie yang membelainya. Menghindarinya, namun Maggie mengira diajak bermain kemudian berprasangka Mike adalah Jay. Mike bilang sudah mempunyai pacar. Maggie pergi namun tetap menggoda Mike. Pestanya di luar kendali. Semua bermain dengan barang-barang kesayangan Ned. Scarlett muncul mencari Alex. Mike bilang Alex sudah punya pacar dan akan mengembalikannya ke rumah Scarlett. Ned pulang marah besar melihat rumahnya berantakan. Ia mengusir semua anak-anak dengan bantuan kepala sekolah Jane. Alex dan Nicole berciuman. Scarlett berterima kasih kepada Mike karena telah menjadi panutan yang baik. Tiba-tiba Mike menciumnya.
Maggie dan teman-temannya melihat dan terkejut. Scarlett menampar Mike. Mike mengaku dia bukan Mark tapi dia adalah Mike, yaitu suami dan ayah dari anak-anaknya. Scarlett marah dan pergi. Maggie juga marah dan menamparnya diikuti oleh teman-temannya yang juga menampar Mike. Jane memberitahu Ned bahwa inilah alasan mengapa dia tidak mengencani orang tua siswanya. Mike meminta maaf kepada Ned, kemudian Ned menamparnya lagi. Paginya Ned membersihkan kekacauan pesta sementara Mike mengeluh kesalahannya. Teringat dia harus hadir di pengadilan untuk proses perceraian. Dengan sirene polisi, Ned mengantarkannya dengan mobil canggih. Di gedung pengadilan, Ned menerobos di ruang sidang sebagai pengacara. Hakim menyuruh keamanan untuk mengeluarkan mereka. Mike berteriak bahwa dia memiliki surat dari Mike O'Donnell. Mike minta Scarlett untuk mendengarkan. Saat membacakannya, Mike menangis mengingat pertama kali bertemu Scarlett dan betapa dia mencintainya. Dia minta maaf karena telah menyalahkannya atas kegagalannya. Dia tidak ingin bercerai dan berjanji akan terus mencintainya. Hakim menyuruhnya keluar. Mike meninggalkan suratnya dan pergi. Scarlett meminta hakim menunda persidangan. Ketika dia melihat kertas itu hanya berisi petunjuk arah, Scarlett menjadi sadar anak itu benar-benar Mike. Kepada Ned, Mike melampiaskan kemarahannya bilang kalau keluarganya lebih baik tanpa Mike. Di rumah, Scarlett melihat buku tahunan untuk melihat Mike di tahun ke-1989. Melihat cincin kawin dan notis yang diberikan, Mike meminta maaf karena dia tidak menyelesaikan apa yang dia mulai. Mirip seperti adegan pertama, pelatihnya memberitahu tentang pemberi beasiswa dari universitas yang tertarik dengan Mike. Foto tim diambil. Permainan pun dimulai. Scarlett dan Maggie datang. Maggie memberitahu ibunya dia berencana pergi ke Georgetown. Ned memberitahu Jane ia ingin berteman. Obrolan anak keduanya menjadikan mereka tertarik lagi. Permainan dimulai. Mike berpose spesial mengingatkan Scarlett seperti di awal film, menjadikan Scarlett mengerti sepenuhnya. Scarlett berdiri dan meninggalkan ruangan. Situasi menjadi seperti di awal film. Ketika sedang bermain, Mike melihat Scarlett keluar, ia memutuskan mengejarnya. Penilai dari universitas kecewa lagi. Lalu ia memberikan bola ke Alex dan mengejar Scarlett. Saat itu pria penjaga sekolah tersenyum. Alex lalu dimasukkan ke dalam pertandingan. Saat mengejar Scarlett, pandangan Mike menjadi buram dan bersinar terang. Mike berlari ke pintu. Scarlett terkejut memastikan pria itu adalah suaminya. Mike mengatakan mencintainya dan berjanji menebus kesalahannya. Scarlett memaafkannya dan menciumnya. Berkat Alex, Hayden memenangkan pertandingan. Mike dan Scarlett berjalan mengenang betapa keren badannya Mike dahulu. Selama kredit title, Mike ke kamar Ned untuk berterima kasih dan menemukan Jane di bawah selimut. Pelatih sekolah akhirnya pensiun, sekarang Mike menjadi pelatih di sekolah. Ned pun memberi hadiah peluit untuk Mike. Itulah akhir dari rekap film kali ini. Jika kalian menikmati video ini, berikan like, subscribe, dan share untuk lebih banyak video seperti ini. Terima kasih sudah menonton.